Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers yang saya hormati, saya pertama terima kasih teman-teman sudah siap hadir di rumah dinas saya untuk saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dinamika terkini di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya ini baru saja tiba dari Medan. Saya berangkat hari Minggu, ada undangan gubernur. Kemarin rapat, apalah itu, konsultasi lah itu, atas undangan gubernur dengan pimpinan DPRD. Saya dengan perangkat daerah saya, Pak Sekda, Inspektur, Pak Kabak Hukum, Kabak Tapem, Sekwan, semua, DPR juga ada beberapa datang, seperti berita Ketua DPRD lewat Yum. Sehingga saya baru datang ini. Nah, saat saya nggak ada, rupanya ada tamu yang datang ke kantor saya. Tamunya banyak. Ada tadi aksi Unras yang saya tahu, saya sudah tahu sejak hari Minggu sebenarnya ada pemberitahuan itu, tapi tak mungkin saya temui karena bagi saya lebih penting saya menghadiri undangan gubernur dalam rangka pemerintahan. Oleh karena itu clear, saya tadi tidak bisa menemui teman-teman itu tadi karena memang saya sedang tugas dinas. Kalau tadi saya ada, saya temui. Kalau perlu saya naik ke mobil komando dia, biar mereka tahu bahwa saya ini aktivis mahasiswa, saya tukang demo juga. Hal biasa itu. Nah, terkait itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dari materi selebaran, kalau apa yang disampaikan tadi saya nggak ngerti, selebaran yang disampaikan oleh ketika mengajukan pemberitahuan ya, kan ada koordinator aksi ini, Saudara Abdimul Akbar, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti ini adik saya ini anggota senior Muhammadiyah, saya punya kartu anggota Muhammadiyah. Tapi sayangnya saya belum pernah nih kenal Abdimul Akbar. Nah, dia selalu mengaku sebagai IMM, tapi yang saya kenal dari namanya selalu saya dengar kalau ini ada demo. Baru datang pertama saya belum ada sebulan dia udah demo. Apa dulu tuntutannya saya nggak ngerti. Sekarang demo lagi, tuntutannya beda. Selama ini kemana? Saya udah 9 bulan di sini. Koordinator aksi kedua Wais Al-Qarni, Kahroni ya, Al-Qarni ini bahasa Arab nih kan, PMII, berarti ini adik-adik saya pergerakan Islam juga. Ini dulu juga demo, sama dua orang ini kan, capnya dari apa itu. Kemudian kalau yang koordinator lapangan saya nggak tahu ini, saya ingin menyoroti dua adik saya ini, terutama saya ingin menyoroti Abdimul Akbar. Saya ini anggota lama Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah itu ada yang namanya prinsip tabayun. Kalau ada isu tabayun itu apa? Klarifikasi. Di belakang meja tidak ribut-ribut. Sehingga saya patut menanyakan ini, Abdimul Akbar ini sebenarnya mewakili rohnya Muhammadiyah atau gerakan politik. Dia selalu mendemo saya, nggak jelas, nggak pernah mau tabayun dengan saya. Saya undang pun nggak pernah mau ketemu. Jadi kapasitas itu perlu ditanyakan. Wais Al-Qarni juga seorang pergerakan Muslim. Saya tahu yang namanya prinsip tabayun, prinsip dilarang memfitnah, jangankan fitnah, menghibah saja nggak boleh. Tuduhannya sangat serius itu di dalam selebaran itu, sehingga saya mempertanyakan ini gerakan politik atau gerakan moral. Kalau dia pakai IMM sampai MMI mestinya gerakan moral. Kalau gerakan moral, masyarakat yang menilai. Kenapa selama ini kemana? Dulu saya baru datang ribut-ribut kayak gitu, saya kerja nggak pernah lihat, nggak pernah ini. Masyarakat sudah tahu apa yang saya kerjakan 9 bulan. Saya membongkar kasus BUK. Itu jelas kasus korupsi.
Ya, terakhir sekarang sudah proses pro justisi di Kejati. Sudah ada indikasi kerugian negara hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 ya, kita buka. Kerugiannya 8 miliar sekian, itu pun masih bisa tambah. Pertanyaan saya, kemana ini Abdimul Akbar? Kemana ini Wais Al-Qarni? Korupsi itu, apakah dia menyaksikan? Saya ini orang yang tidak peduli dengan korupsi. Saudara-saudara sudah tahu, selama 9 bulan saya getol dan saya omong ini terus itu, cerewet terus saya, ini boleh ditanya. Jangan ada praktek-praktek lagi korupsi, jangan lagi ada potong anggaran, jangan ada pungli. Dan saya sebutkan ketika masih langgar di era saya, pasti saya tindak. Dan teman-teman sudah tahu, ada 5 pejabat tinggi di Tapanuli Tengah di era saya yang sudah saya tindak, saya copot dari jabatan. Berarti dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Teman-teman udah tahu kan? Ada sekda, ada kepala dinas kesehatan terkait BOK Jasper, ada kepala rumah sakit terkait dugaan ini sedang didalami ini. Kerugian kemarin udah ketemu 1 miliar sekian di rumah sakit, maka saya copot. Ini sedang didalami oleh inspektur pemeriksaan khusus. Ya. Ada kemarin kepala dinas pariwisata, ini sedang didalami dan ada korupsi di sana. Ada juga kepala desa yang sekarang sudah pro justisi sudah disidik oleh Polres. Kepala desa Air Rakso saya copot. Apakah ini bukan bukti bahwa saya ini paling konsisten antara ucapan dengan perbuatan saya? Coba melihat 5 tahun ke belakang bagaimana? Kemana ini teman-teman? Ada praktek korupsi itu. Jadi kalau ini gerakan moral, maka saya tanyakan. Kalau gerakan politik, sebentar dulu, jangan tanya jawab dulu, saya sampaikan dulu. Kalau gerakan politik, biar masyarakat yang tahu. Oke, itu dulu. Yang kedua, walaupun ini saya sanksikan bukan menjadi gerakan moral yang artinya memang mengedepankan idealisme segala macam. Saya berterima kasih. Saya menyambut baik substansi dari demo ini. Apa substansinya? Dia menuduh, menyampaikan fakta katanya, hasil investigasi bahasanya, adanya pungutan 15% terkait dengan proyek tender. Itu saya berterima kasih kalau itu substansinya. Maka kalau gerakan moral saya berterima kasih, saya undang, tidak perlu demo. Nah, saya berkomitmen kalau ini Abdimul Akbar, Wais Al-Qarni, gentle, dia punya ini memang gerakan moral, dia apalagi ngomong di dalam hasil investigasi, berarti ada data, ada bukti. Saya tunggu dalam waktu 3 kali 24 jam. Kasih bukti-bukti kepada saya, kasih data-data kepada saya. Jaminan saya segera saya periksa. Kalau terbukti saya copot. Ini komitmen saya. Saya tunggu sekarang. Tetapi kalau ternyata dia hanya bluffing, bukan gerakan moral, ini gerakan politik, mau membuat opini. Ya, karena tuduhannya serius loh. Disebut nama Pak Sekda ini bukan diduga. Langsung Sekda, diperintahkan oleh Sekda ya bahasanya. Lalu ada di belakang, patut diduga atas, apa itu bahasanya? Perintah saya. Ini tuduhan serius. Artinya saya nggak menutup mata terkait dengan adanya mungkin pungli itu. Tetapi apakah pungli itu kemudian atas perintah dari Sekda, atas perintah dari saya yang diduga? Itu yang perlu dibuktikan, yang dia serius itu. Maka saya tunggu bukti itu. Ketika ini 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam tidak sampaikan bukti-bukti kepada saya, tapi gerakannya politik, saya akan menempuh jalur hukum. Saya sudah perintahkan ke Pak Hukum dan saya akan tunjuk lawyer. Kalau perlu saya akan tunjuk, minta bantuan dari Persatuan Jaksa Indonesia sebagai lawyer.
Karena saya ini sekali lagi seorang jaksa. Saya ditugaskan di sini bukan mau saya. Saya ditugaskan di sini oleh Presiden. Presiden perintahkan Jaksa Agung untuk menunjuk jaksa. Dan saya sudah 9 bulan bekerja di sini. Teman-teman kalau objektif sudah melihat apa yang saya lakukan. Ini dituduh luar biasa. Kalau 3 kali 24 jam tidak ada bukti itu, saya orang hukum, saya tahu itu ada konsekuensi hukumnya. Bisa undang-undang IT, bisa pencemaran baik, itu tuduhan yang serius. Jadi sekali lagi saya minta dukungan moral, bukti moral. Berikutnya, saya tadi mencermati bahwa demo ini diterima oleh saudara anggota DPRD, salah satunya saudara Ikrar, siapa namanya? Ikrar Dinata Sihombing. Di dalam sebuah wawancara dengan Tapanuli Pos kalau tidak salah, dia menyebutkan di situ, walaupun tidak persis nanti boleh dibuka, bahwa saya juga kan punya konstituen. Saya juga pernah minta proyek, ya kan? Dan buktinya saya masih punya catnya itu. Saya punya bukti catnya. Ada beberapa oknum legislatif yang minta proyek, ngurus-ngurus proyek. Dia bilang bahwa katanya diminta oleh petinggi. Petinggi ini multi tafsir loh. Di Pemda ini petinggi itu bisa saya, bisa sekda 15%. Tapi karena saya nggak kuat, saya mundur. Ya kan? Ada itu. Dan kami juga punya bukti. Ada beberapa anggota DPRD legislatif yang ngurus proyek. Dan saya tahu juga, saya sudah punya bukti. Pemain-pemain lama itu mendapatkan proyek melalui tangan-tangannya. Tadi saudara Ikrar Sihombing mengatakan akan diusulkan pansus. Welcome. Pansus yuk, bentuk hak angket, selidiki ini bersama. Saya dukung. Berarti semangatnya DPRD sama dengan saya, membongkar korupsi ini. Nggak usah korupsi yang dulu-dulu. Kalau korupsi yang dulu-dulu 5 tahun yang dulu, biar urusan saya dengan penegak hukum nanti. Yang ini saja terkait proyek. Saya ingin sampaikan, anggota DPR yang ngurus-ngurus proyek itu adalah tindak pidana. Ada pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 20 tahun 2021 yang melarang anggota DPR ngurus proyek langsung tidak langsung. Ancaman pidananya 4 tahun, maksimal 12 tahun. Saya akan uji saudara Ikrar ini, saya punya bukti. Siapa yang masuk penjara duluan. Jadi tidak usah sok-sokan. Iya, kita ini masyarakat biar tahu. Anggota DPRD yang lain saya punya namanya. Siapa yang ngurus proyek, siapa yang dapat proyek melalui tangan-tangannya. Dan menggunakan oknum Pokja ULP saya membuat penawaran. Saya sudah investigasi ini. Maka sudah ada anggota Pokja ULP saya yang sudah saya jatuhi hukuman. Karena kong kali kong dengan mereka. Ini tindak pidana. Nggak perlu ada kerugian negara. Asik ini nanti Tapanuli Tengah. Saya yakin setelah ini Tapanuli Tengah akan belajar betul makna integritas antara mulut dengan perbuatan. Siapapun di sana, saya nggak perlu sebut nama. Kalau sebut nama nanti fitnah. Yang jelas saya punya bukti. Siapa yang hubungi saya, siapa yang hubungi Pak Sekda, chatnya masih disimpan, permintaannya ngurus proyek, paket mana yang diminta, masih ada semua. Kita semua saya sudah perintahkan kepada Pak Sekda dan tim. Tidak ada proyek yang diatur-atur. Yang mau dapat proyek silahkan fight tender. Teman-teman wartawan ini mungkin juga pernah ada yang mungkin tanya ke saya bisa nggak dapat. Apa jawaban saya? Silahkan ikut tender yang mau dapat proyek. Dan saudara-saudara bisa melihat tender itu fake atau tidak boleh dilihat dari angka kontrak. Kalau proyek diatur itu nggak mungkin angka kontrak banting 11%, apa sampai mungkin 10%. Biasanya kalau kontrak tender diatur itu pagu anggarannya berapa, owner estimate berapa, nilai kontraknya sama, nilai penawarannya sama, selisihnya 0, di belakang. Kok saya tahu? Lu saya ini jaksa kok.
Saya ini pernah aspidsus, pekerjaan saya ngusut seperti ini. Jadi kalau orang banting 11% ini bagaimana mau diatur? Kalau diatur berarti sama oknum-oknum di Pokja WLP. Oleh karena itu, karena saya welcome dengan ini, saya tunggu 3 hari. Bukti ada, komitmen saya. Ini ada Pak Inspektur saya hadirkan. Saya akan perintahkan periksa segera Kabak ULP dan Pokja. Dan akan saya evaluasi ini. Karena masih ada tender berikutnya nih banyak. Ternyata masih banyak orang yang diduga bermain. Artinya ketika mereka ngomong kan ada asap, ada api ya. Saya pun juga tidak menutup itu. Jadi saya hanya ingin kita ini konsisten, jaga integritas antara omongan dengan perbuatan. Dan ini kiranya Tuhan Allah membuka, kita mau bersih, mau benar-benar baik, membongkar korupsi di Tapanuli Tengah untuk memang niat tulus atau sebagai gerakan politik. Pertanyaan saya garis bawahi, kemana kemarin Abdimul Akbar, Wais Al-Qarni ketika saya ngusut PUK? Nggak ada suaranya. Bagaimana dengan ini, para kepala desa sudah kasih testimoni semua kepada saya. Bagaimana pengelolaan dana desa 5 tahun kemarin. Saya ini tahu semua juga. Siapa itu yang bermain? Ya orang-orang lama itu kan, yang sekarang teriak-teriak itu kan. Jadi ayo kita bongkar-bongkaran, kita buka-bukaan. Saya siap. Jadi saya tunggu DPR bentuk pansus. Pak Sekda siap hadir ke sana. Saya perintahkan Pokja WLP hadir ke sana. Tetapi ingat, pansus ini adalah instrumen resmi pemerintahan. Ketika pansus berlangsung, saya minta betul jaga etika, jaga tata tertib, kode etik, karena itu kewajiban DPR. Kalau di pansus itu nanti seolah-olah menempatkan teman-teman eksekutif seolah-olah di bawah DPRD, no way. Jadi kita profesional, jaga etika, cara bertanya yang baik. Pansus angket itu kan penyelidikan, muaranya kemana? Ke penegak hukum. Ketika pansus menemukan ada dugaan ini tadi yang betul, ya harus didorong ke penegak hukum. Saya akan support, termasuk chat-chat dari anggota DPR itu kita buka nanti di sana. Ya, termasuk tadi saudara Ikrar Dinata Sihombing yang menyatakan pernah minta proyek, diminta itu berarti dia ngurus, siap untuk diproses pertama ke penegak hukum. Ya, jadi ini negara hukum, jangan asal ngomong, asal nuduh. Nanti jadinya fitnah. Oke. Jadi clear terkait harapan itu. Saya minta sekarang itikat baik dari saudara Imran Saputra Hutagalung, Wais Al-Qarni, Abdimul Akbar. Ketika memang ini gerakan moral, temui saya. Besok saya masih ada di sini. Tak tunggu. Mumpung Anda di sini, gak usah demo. Kalau demo itu cara politik, saya terbuka kok. Kalau perlu dibuka ya, nanti dia ke sini, teman-teman kita undang ke sini. Kasih ke saya buktinya. Tapi jangan sampai siang. Besok Rebo, ya. Saya sudah terjadwal harus terbang ke Jakarta lagi. Kenapa? Alhamdulillah, atas perjuangan kita bersama pemerintah kabupaten, kami hari Kamis akan mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden terkait prestasi Kabupaten Tapanuli Tengah mewujudkan UHC, Universal Health Coverage. Kami sudah di angka 96, sekian. Target saya sesuai target pemerintah kan harus 98. Apa itu UHC? UHC itu adalah adanya akses pelayanan kesehatan yang prima gratis bagi seluruh penduduk. Program jaminan kesehatan nasional. Setiap pemerintah kabupaten itu diwajibkan tahun ini, akhir tahun ini wajib sebenarnya minimal dapat 90% penduduk harus gratis. Ketika saya masuk di sini, posisinya baru di angka 83%.
dengan perjuangan yang berat, kita ajak stakeholder kolaboratif dengan berbagai kegiatan diskresi kebijakan. Angka sekarang sudah di angka 96. Maka ini sudah termasuk UHC. UHC itu minimal 95%. Tapi target pemerintah 98. Nah, besok saya dapat penghargaan dari Wakil Presiden. Maka besok siang saya harus terbang. Saya setelah itu di Jakarta, Kamis, Jumat kami ada undangan. Saya akan menghadap Jaksa Agung. Akan saya laporkan ini permainan anggota DPRD, oknum-oknum terkait proyek yang dia ngomong tadi. Biar kita proses bareng-bareng ini. Ya kan? Saya ini seorang jaksa. Setelah itu kami ada undangan lagi ke IKN. Tanggal 12 saya harus ke IKN. Tanggal 14 saya balik di Jakarta. 15 saya evaluasi triwulan PJ Bupati. Sehingga saya baru bisa sampai sini tanggal 16. Artinya kalau tanggal 16 ini tadi Abdimul Akbar, Wais Al-Qarni, Imran Shah Putra Huta Galung besok tidak datang kepada saya memberikan data. Saya baru datang tanggal 16 sudah terlambat 3 kali 24 jam. Karena dia ngomong investigasi. Kalau investigasi itu berarti sudah diteliti, buktinya ada, ini tinggal ngasih aja. Berarti ya sudah, ketemunya nanti di Polda. Kalau perlu saya lapor ke Mabes Polri terkait tindakan yang menuduh orang sembarangan. Ini tindakan serius. Petinggi Pak Sekting itu Pak Sekda dengan saya. Oke. Jadi kiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait ini. Saya simpulkan bahwa saya menyambut baik aksi tadi. Cuman pertanyaan saya, ini aksi moral atau aksi politik? Kalau aksi moral saya tunggu buktinya. Kalau aksi politik biar masyarakat yang menilai. Yang kedua, saya sambut positif. Ayo DPR bersama-sama bentuk pansus segera. Nggak usah lama-lama. Saya akan kasih support bukti-bukti bagaimana teman-teman anggota legislatif yang minta proyek. Dan itu terbuka, saya yang akan lapor kepada KPK atau Kejaksaan Tinggi bahwa itu anggota siapapun yang bermain, walaupun tidak ada kerugian negara, melanggar pasal 12 huruf I, termasuk saudara Ikrar Dinata Sihombing. Saya hanya ngajak hati-hati kalau berbicara, karena ini negara hukum, nggak bisa menuduh orang sembarangan. Jangan-jangan menuduh orang nanti menempuh air terpercik muka didulang. Kiranya itu dari saya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan Pak Sekda? Sedikit saja Pak, melalui Pak Bupati kami menyampaikan mendukung kerja ataupun aksi yang disampaikan tadi dari rekan-rekan ataupun adik-adik, dan juga menyampaikan aksi pendapat tersebut ke DPRD. Mari kita sama-sama membuka, kalaupun memang ada, kami memerintahkan silahkan di dalam rapat dengar pendapat atau apapun itu namanya. Bapak akan hadir kan? Saya siap hadir. Saya perintahkan hadir dan siap memberikan bukti-bukti bila mana diperlukan untuk agar kasus ini terang benderang. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Jadi Pak PJ, dari pemaparan Bapak tadi, saya menyimpulkan untuk sementara sepertinya tidak ada proses dialektika yang dikedepankan oleh kelompok mahasiswa, adik mahasiswa, atau mungkin pernah Pak, sehingga mungkin wajar kalau Bapak merasa kecewa tiba-tiba saja mereka muncul menggelar aksi unjuk rasa, sementara tabayun yang Bapak sebut tadi kemudian dialektika untuk audiensi mungkin pernah melayangkan surat itu tidak pernah, atau bagaimana Pak? Oke. Pertama, saya mengenal Abdimul Akbar. Ini adik saya di Muhammadiyah. Cuma tahu namanya, wajahnya saja kalau ketemu nggak kenal. Artinya berarti belum pernah ketemu. Dia juga belum pernah mengajukan apa, diskusi apa dengan saya. Wais Al-Qarni, adik saya di pergerakan. Saya ini Muhammadiyah, tapi itu tidak saya bawa untuk kebanggaan. Yang saya pakai apa? Jiwa semangatnya Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, kalau ada masalah tabayun.
Ini bukan gerakan gaya-gayaan, apalagi untuk gerakan politik. Ya. Saya udah pernah diskusi dengan ketua PCNU waktu itu, adik. Jadi saya heran ini. Dulu 1 bulan saya di demo orang ini juga kan. Kita temui, nggak mau. Diem gitu. Tahu-tahu setelah 9 bulan, 7 bulan kemudian demo lagi, muncul lagi. Kalau orang Medan tuh ada seloroh ya, macam betul aja. Maka saya tunggu buktinya, kebetulan itu. Biar nggak dianggap orang macam betul. Jadi tidak pernah ketemu, tidak pernah mengajukan audiensi, tidak pernah tabayun, dan saya nggak ngerti. Sehingga saya menanyakan, ini gerakan moral enggak? Dia nggak kasihan toh bahwa pakai nama-nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini ikatan gerakan mahasiswa moral, PMII ini gerakan moral, orang-orang yang luar biasa di sana. Kok di Tapanuli Tengah digunakan seperti ini? Silahkan masyarakat yang menilai. Oke? Ini terkait pertemuan di kantor Bupsu. Enggak, yang ini dulu dituntasin dulu. Oh, ya. Ada yang masih tanya? Ini dulu. Mungkin sedikit ke Pak Sekda terkait dalam surat yang kita dapatkan ataupun dari yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa tadi, ada katanya ada ditemukan bukti-bukti di laptop. Bisa dijelaskan Pak bagaimana bukti yang ditemukan di laptop itu? Untuk bukti-bukti yang di laptop sampai saat ini saya menyatakan itu tidak ada. Justru makanya kita tunggu. Tidak ada. Saya minta, memang tadi saya sampaikan, mari kita buka seterang-benderangnya masalah ini. Sebenarnya untuk masalah pengadaan barang dan jasa ini dalam rangka keterbukaan publik, siapa saja bisa melihat di portal LPSE. Jadi kalau untuk masalah data, kenapa harus dari laptop saya? Di LPSE ada, di ULP ada, silahkan. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan lebih kurang 2 bulan yang lalu ada isu yang menyatakan saya membagi-bagi proyek. Pernah RDP ya Pak ya? Dan pernah di RDP-kan sebanyak 2 kali. 1 kali saya tidak hadir, yang kedua hadir. Dan situ saya menyatakan tidak ada sebagai oknum yang dituduhkan untuk membagi proyek tersebut. Hal ini terbantahkan sendiri di dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sampai dengan terakhir minggu yang lalu di tanggal 31, bahwasanya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu bersifat akuntabel, transparan, dan kompetitif. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada satu paket kegiatan yang malah ditawar oleh 25 perusahaan. Apakah itu tidak kompetitif namanya? Kalau memang harus kami misalnya dituduhkan saya membagi proyek, mungkin paket tersebut hanya diwakili oleh 1 atau 2 perusahaan saya atau 3 perusahaan. Ini ada 25. Kemudian yang terakhir, ada kejadian juga yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Ada satu paket kegiatan yang penawarannya sudah mencapai 11,5% dari nilai penawaran. Dibanting berarti kan? Dan itu yang menjadi pemenang. Jadi di mana dinyatakan bahwasanya kami mengatur proyek tersebut. Dan itu juga tercapai di seluruh paket-paket kegiatan yang melebihi dari 3 atau 4 perusahaan yang menawarkan. Malah ada yang kami pernah pertanyakan dengan pihak Kabak PBJ, ada penawar yang dari Balige ataupun dari luar Tapanuli Tengah dan Sibolga. Dan pernah ditanyakan kepada saya juga ada isu, saya membawa rekan-rekan paket kegiatan ini ke Tapanuli Selatan karena saya berasal dari selatan. Dan berdasarkan data yang kami lihat juga, silakan rekan-rekan melihat apakah ada orang-orang selatan di situ yang memenangkan proyek itu. Jadi silakan, itu saya tidak menyatakan bahwa saya menolak, menyanggah, tapi fakta yang berbicara. Sekian, terima kasih. Sekali lagi bukti, tadi kan tuduhan adalah itu yang saya tunggu. Itu loh. Ya jadi jangan hanya ngomong ada bukti laptop direkam. Saya tunggu itu. Komitmen saya kalau ada itu, jangan ragukan saya. Saya periksa. Besok tidak usah nunggu bukti itu, saya sudah perintahkan tadi. Periksa karena ada laporan ke Bab PBJ dan Pokja untuk menguji kebenaran itu, laporan itu, sambil saya tunggu buktinya, ya kan? Kalau memang ini nanti nggak terbukti ya jangan salahkan saya.
karena orang hanya ngomong. Tapi kalau ada buktinya, terima kasih. Saya tunggu makanya. Berarti Besok intinya hari ditunggu pembuktian sampai siang besok Pak ya? makanya. Iya kan? Kan saya minta harus ketemu saya. Iya. Dia kan katanya harus ketemu saya. Tadi mau ditemui Pak Sekda nggak mau. Nunggu saya. Nah sekarang saya ada 24 jam berarti besok, karena saya biasa jam 12 kurang 15 saya udah berangkat. Dan ini dinas kebanggaan Tapanuli Tengah, kita dapat penghargaan Wakil Presiden. Pernah nggak selama ini dapat? Bagaimana pelayanan masyarakat kesehatan selama ini? Jadi saya ingin membuka mata teman-teman ini. Makanya saya tanya, ini gerakan moral atau politik? Oke, ada lagi? Satu lagi Pak. Pak, apabila tuduhan itu tidak benar Pak, apakah Bapak memaafi Pak? Ya kalau memaafkan secara pribadi, sekarang pun sudah saya maafkan. Nggak ada urusan pribadi kok. Apalagi ini adik-adik saya. Ini butuh bimbingan saja ini. Agar menjadi seorang muslim yang kafah. Ini kan pakai bendera pergerakan Islam. PMII, IMM. Padahal Islam mengatakan tabayun. Jangan memfitnah. Wa ma'asyatu minal qatl. Memfitnah itu lebih besar hukumnya daripada membunuh yang tanpa sebab. Ini gampang sekali orang. Jadi dia harus bertanggung jawab. Saya tunggu itu. Kalau enggak pasti proses hukum. Tapi secara pribadi enggak ada masalah. Saya datang ke sini tidak mau cari masalah urusan pribadi. Kenapa? Sebelumnya saya juga nggak kenal. Besok 3 bulan lagi, tanggal 14 November saya selesai, saya tinggalkan sini. Saya nggak kenal juga dengan orang ini. Lebih baik saya kenal dengan teman-teman semua yang selama ini sudah komunikasi baik dengan saya. Oke? Pak, satu Pak. Tadi Bapak mengatakan terkait pansus yang akan dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Ikrar dinatasi obeng ya. Ikrar Pak ya. Dan orang Bapak juga mempersiapkan diri dalam arti kata PKT akan hadir di pansus demikian. Pertanyaan saya Pak, apakah semua bukti-bukti terkait yang dituduhkan kepada pemerintah Kabupaten Cikiu, kepada Bapak dan Sekda akan dibawa ke pansus itu? Saya klarifikasi dulu. Tidak ada kata saya bahwa saya akan hadir di pansus. Saya ini bupati. Pansus mau memanggil bupati itu nggak gampang. Ya, Pak Sekda bawa silakan. Kalau saya akan saya kaji dari sisi konstitusional. Karena mitra sejajar, nggak bisa dia. Ya. Tetapi kalau terkait bukti, kan saya udah ngomong, kami udah punya bukti. Kita buka nanti. Jangan-jangan pansusnya itu nanti yang minta proyek. Jangan-jangan ketua pansusnya yang ternyata saya punya bukti dia main proyek. Tahun kemarin juga saya punya. Tahun kemarin itu temuan BPK yang konon proyek itu digarap oleh teman-teman itu. Nah, saya nggak perlu sebut ya teman-teman. Temuan BPK-nya banyak sekali kerugian negara. Belum lunas. Saya udah minta ya kemarin serahkan penegak hukum. Kita katanya mau bersih-bersih. Jadi kalau setelah ini nanti orang masuk penjara, jangan salahkan saya. Bangunin macan tidur. Saya sudah close ini sebenarnya. Enggak lah kita, yang penting cicil ini. Tapi ini kan mereka mencoba, ya sudah. Mungkin harus begitu untuk membuat Tapanuli Tengah ini lebih baik. Oke, ada lagi Pak, satu lagi Pak. Tadi Bapak katakan bahwa tahun yang lalu bawa temuan-temuan PPK Pak. Apakah ada niat atau memang menyalahi aturan ketika temuan BPK itu dipublikasi Pak? Ya enggak dong. Enggak. Ada nggak rencana orang pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuka kepada publik terkait temuan-temuan BPK tersebut Pak? Oh enggak boleh. Itu nanti akan saya bukanya, saya dorongnya kepada penegak hukum. Kalau teman-teman mau tahu, ada mekanismenya. Ajukan kepada BPK permohonan, karena itu sudah dirilis permohonan keterbukaan informasi publik, nanti akan dikasih tahu. Perlu diketahui saja bahwa pengelolaan keuangan di Tapteng tahun-tahun kemarin itu bobrok. Temuan BPK itu luar biasa, setiap tahun gede-gede semua. Dan itu BPK loh yang ini ya. Jadi sekali lagi, kemana Akdimul Akbar sama Wais Al-Qarni? Apa karena itu temennya yang melakukan sehingga dia? Atau jangan-jangan entah siapa? Ini kan jadi, maka pertanyaan saya, gerakan moral atau politik? Oke, gantian yang lain? Sudah cukup? Sudah cukup Pak. Oke, isu yang lain mungkin. Tadi apa yang mau nanya?
Itu Pak pertemuan di kantor khusus sama DPRD apa yang dijawab? Oke. Jadi kemarin